لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jemaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kenikmatan sehat dan nikmat kelapangan waktu sehingga kita bisa mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid ini dan melanjutkan itikaf kita mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita, menambah wawasan kita dan memperbaiki amaliyah-amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini adalah umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita masih membahas kitab Sunan Ibnu Majah. Kali ini kita masuk ke hadis nomor 4217, masih bab-bab yang berhubungan dengan zuhud. Kita bacakan hadis nomor 4217. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ali ibnu Muhammad hadatsana Abu Muawiyah an Abi Raja an Burdi ibnu Sinan an Makhul an Wathilah ibnu Asqa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, kun wari'an takun abdan nas wa kun qani'an takun ashqaran nas wa ahibban lin nas ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan wa ahsin jiwara man jawaraka takun musliman wa akil dahika fa inna kasratu dhahik tumitul qalba. Para jamaah sekalian, ini ada nasihat yang bagus dari Rasulullah ya, untuk kita simak baik-baik. Mari kita artikan hadis ini biar kita sama-sama memahaminya. Meriwayatkan kepada kami Ali ibnu Muhammad, meriwayatkan kepada kami Abu Muawiyah dari Abu Raja, dari Burdi ibnu Sinan, dari Makhul, dari Wasilah, dari ibnu Asqa, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah. Mari kita simak nasihat Rasulullah yang sangat baik ini. Kata Rasulullah begini, Pak. Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun wari'an takun abdan nas, jadilah kamu seorang yang wara, maka kamu akan menjadi hamba yang baik di antara manusia-manusia, menjadi manusia yang menghamba dengan penuh kepada Allah, kira-kira begitu ya. Jadilah kamu seseorang yang wara, maka kamu menjadi hamba Allah yang baik di antara manusia. Wa kun qani'an takun ashqaran nas, jadilah kamu
seorang hamba yang selalu merasa cukup, maka kamu akan menjadi manusia yang pandai bersyukur. Jadilah kamu manusia yang selalu merasa cukup, maka kamu akan menjadi manusia yang pandai bersyukur. Yang ketiga, wa ahibbal linnasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Cintailah manusia lain, cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri, maka akan sempurna imanmu. Yang berikutnya, wa ahsin jiwara man jawaraka takun musliman. Ini penting, Pak. Yang lain juga penting. Berbuat baiklah kepada tetangga-tetanggamu. Saya ulangi ya, Pak. Berbuat baiklah kepada tetangga-tetanggamu, maka kamu akan menjadi seorang muslim yang sempurna. Nanti bagian ini kita bahas tersendiri ya, Pak. Nah, ini terakhir pesan untuk kita semua termasuk saya. Wa akila dahika fa innal kasratu dahik tumitul qalba. Sedikitlah, kurangilah tertawa, jangan banyak-banyak tertawa, karena sesungguhnya kasratud dahik tumitul qalba. Kalau kita banyak tertawa, terbahak-bahak, senang-senang, itu akan mematikan hati. Para jamaah sekalian, ini adalah pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Yang pertama, jadilah seorang wara. Kalau kita menjadi seorang wara, seorang yang wara, maka akan sempurna penghambaan kita kepada Allah. Bapak mengertikan namanya wara itu apa? Wara paham gak Pak? Pak, wara paham gak Pak? Kalau kita telah wara, maka penghambaan kita kepada Allah akan menjadi sempurna. Wara itu dari sisi bahasa artinya menahan. Menahan dari apa? Menahan dari semua perbuatan yang mungkar, perbuatan dosa, barang-barang yang haram, sekaligus segala sesuatu yang subhat. Kalau level kita nih, kan kadangkala masih baru bisa menahan dari semua perkara-perkara yang haram. Tapi kadang-kala yang haram juga tidak tertahan. Betul nggak Pak? Ya, berarti penghambaan kita kepada Allah belum sempurna. Karena kita baru bisa menahan dari perkara-perkara yang haram, itu pun kadang-kala tidak tertahan. Loss juga, yang haram juga ikut masuk, juga ikut kita kerjakan. Kalau penghambaan kita kepada Allah ingin sempurna, maka kita harus menjadi seorang yang wara. Kita harus menahan dari perkara yang haram, termasuk perkara yang subhat, perkara yang tidak jelas. Subhat itu artinya samar. Subhat itu artinya samar. Perkara yang tidak jelas hukumnya, sebaiknya kita hindari agar penghambaan kita kepada Allah menjadi sempurna. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, inna halalul bayyanun wal haramu bayyan wa ma bainahuma umuru mutasyabihat la ya'lamu katsiran minan nas faman taqa syubuhat faqad istibra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a syubuhat waqa'a fil haram karra'i ya'a haulahima yushaku ayyarta'a fihi. Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah begini, yang halal itu jelas, terang, yang haram itu juga terang, sudah jelas, ada dalilnya, ada keterangannya.
Wa ma bainahuma umuru mutasyabihat. Di antara halal dan haram ada perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamu katsiran minan nas, yang kebanyakan tidak diketahui oleh manusia. Faman taqa syubhat, barang siapa yang menghindari hal-hal yang syubhat, taqal haram, dia menghindari perkara yang haram. Wa man waqa'a syubhat waqa'a lil haram. Barang siapa yang mendekati perkara yang syubhat, boleh jadi dia akan mengarah kepada yang haram. Perumpamaannya kata Rasulullah, karyar'a, seperti seorang pengembara, karai, seperti seorang pengembara, yar'a, mengembalakan hewan ternaknya, haulahima, di sekitar jurang, yusiku ayar ta'atihi, boleh jadi itu hewan ternaknya masuk ke dalam jurang, bisa masuk ke dalam jurang, ya, tapi bisa juga tidak, kira-kira begitu. Itulah kalau kita mendekati perkara yang syubhat. Jadi kalau ingin penghambaan kita sempurna, sebaiknya yang syubhat juga kita tinggalkan. Tapi berat ya Pak, yang haram aja masih kita serempet-serempet. Bapak-bapak mengerti perkara yang syubhat tidak Pak? Contohnya yang syubhat ini, para ahli fikih sih tidak mendefinisikan yang clear yang syubhat itu seperti apa sih, kriterianya bagaimana gitu. Tapi gambarannya begini kira-kira. Contohnya ya, kalau ada sesuatu makanan misalnya yang asal hukumnya adalah halal, lalu kita khawatirkan dia menjadi haram, sebaiknya kita tinggalkan. Contoh nih Pak, misalnya kita masuk ke restoran, di restoran itu menjual makanan haram sekaligus menjual makanan halal. Kita takut proses pembuatannya bercampur, maka sebaiknya kita hindari. Itu namanya menghindari perkara yang syubhat. Atau kita makan hewan yang asal hukumnya itu adalah halal, tapi kita khawatir bahwa proses penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, itu sebaiknya kita hindari ya. Ada penjelasan ahli fikih belakangan ini yang kontemporer mengatakan kalau hewan itu tidak disembelih, pada saat disembelih tidak menyebut nama Allah, makannya langsung kita sebut nama Allah, itu boleh. Itu nggak ada penjelasan dalil yang sah ya Pak. Mudah-mudahan fast food yang kita datengin setiap saat itu, ya kita suka datang ke fast food tuh, kita nggak usah sebut namanya ya, itu ayam yang kita makan disembelih sesuai dengan syariat Islam ya Pak. Sebab kalau tidak, haram itu. Bapak pernah kepikir tidak? Kita kan sering nih sama anak-anak kita, sama istri datengin ke fast food yang jual ya chicken lah itu ya. Mudah-mudahan itu diselenggara penyembelihannya secara sesuai dengan syariat Islam. Sebab kalau tidak, itu haram. Tapi pada saat kita masuk, itu menjadi syubhat, karena kita tidak tahu ini penyelenggaraan penyembelihannya sesuai syariat Islam apa tidak. Kalau kita ingin wara, sebaiknya kita hindari, kira-kira begitu ya. Jadi mudah-mudahan diproses sesuai dengan syariat Islam. Kata Rasulullah, jadilah manusia yang selalu merasa cukup, maka kita akan pandai bersyukur kepada Allah. Ini kayaknya kriteria ini tidak perlu saya jelaskan. Cintailah orang lain seperti mencintai diri sendiri, maka akan sempurna iman kita. Ini juga tidak perlu saya jelaskan. Wa ahsin jiwara man jawaraka takun musliman. Berbuat baiklah kepada tetangga, maka kamu akan menjadi orang yang pandai berserah diri, menjadi seorang muslim yang sempurna. Bapak-bapak sekalian, saya sudah berkali-kali ini menegaskan kalau masalah hubungan baik dengan tetangga. Nanti dalam hadis yang berikutnya Rasulullah ditanya, bagaimana caranya saya mengetahui diri saya adalah orang yang baik dan telah berbuat baik. Rasulullah jawabnya sederhana saja, tanya tetanggamu. Kalau tetanggamu mengatakan kamu orang baik, maka kamu orang baik. Kalau tetanggamu mengatakan kamu orang jahat, maka kamu orang jahat. Tetangga itu adalah saudara kita,
dan Islam satu-satunya agama yang ajarannya mengajarkan kita tentang hubungan dengan tetangga itu paling sempurna, Pak. Makanya kita bersyukur jadi orang Islam. Nggak ada, Pak, ajaran agama lain. Mana ada ajaran agama lain yang ngatur urusan ninggiin tembok? Nggak ada, Pak. Bapak cek aja ajaran kitab suci agama lain. Urusan ninggiin tembok rumah itu diatur dalam Islam. Saya misalnya bersebelahan rumah saya dengan Pak Joko, saya mau ninggiin tembok, takut nanti air limpahan hujan saya jatuh ke rumahnya Pak Joko, saya izin dulu, wajib izin. Boleh nggak saya ninggiin tembok nih, mengganggu apa tidak? Kalau Pak Joko bilang, oh enggak Pak, boleh saya tinggiin. Pohon buah di rumah saya berbuah, bagian daun yang ranting berbuah itu ke rumah sebelah, buahnya menjadi hak tetangga saya. Dia tidak perlu izin, pokoknya yang bagian itu ambil. Itu cuma ajaran Islam itu yang begitu. Kita masak gulai, masak makanan, aromanya tercium oleh tetangga, harus kita kasih. Itu cuma ajaran Islam yang seperti itu, ya. Makanya Rasulullah mengatakan kalau kita ingin tahu seorang itu baik apa tidak, jangan lihat di masjid. Kalau di masjid mah udah pasti orang baik semua, tanya sama tetangganya. Kadang-kadang orang Islam ini suka terbalik-balik, ke masjid rajin sama tetangga nggak negor. Itu nggak boleh ya Pak. Jangan sekali-sekali begitu tuh. Kita harus refleksikan hubungan baik kita. Kita itu sama tetangga harus banyak mengalah, karena satu saat nanti kita akan membutuhkan tetangga kita pada saat kita mengalami musibah dan sebagainya. Ya, itu udah sering saya sampaikan, tidak perlu saya sampaikan lagi. Lalu yang berikutnya ini pesan untuk saya dan juga kita semua. Wa akil dahika fa inna kasratud dahik tumitul qalba. Kita yang udah pada tua-tua ini, udah menjelang 50, di atas 50, apalagi yang sudah di atas 60, jangan banyak-banyak ngakak-ngakak, jangan banyak-banyak ketawa-ketawa. Ketawa itu kata Rasulullah tumitul qalba, mematikan hati. Keterangannya adalah hadza isnadil hasan, hadis ini adalah hadis yang hasan, tidak sampai derajat sahih ya Pak hadisnya, hanya hadis hasan. Itu dia hadis nomor 4217. Lalu hadis yang berikutnya adalah 4219, kita bacakan. Hadatsana Muhammad ibnu Khalaf Al-Asqalani, hadatsana Yunus ibnu Muhammad, hadatsana Salam ibnu Abil Muti an Qatadah an Al-Hasan ibnu Samura ibnu Zundab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pesan sederhana dari Rasulullah yang baik kita simak. Al-hasabul mal wal karamat taqwa. Kalimat sederhana ya, pesan yang sangat baik dari Rasulullah. Kata Rasulullah begini Pak, al-hasabul mal wal karamut taqwa. Kalau kita ingin terhormat, yang biasanya membuat kita terhormat adalah harta. Kalau kita ingin mulia, yang membuat kita mulia adalah ketakwaan. Jadi kalau kita ingin terhormat sekaligus mulia, kita harus berharta dan bertakwa. Kira-kira begitu ya Pak. Ini jangan disangka nggak penting Pak. Ini penting. Walaupun Rasulullah mengajarkan kita penuh dengan kesederhanaan, tetapi memperbaiki nasib kita di dunia adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu. Imam Syafi'i itu pernah menyampaikan sebuah ajaran. Kata Imam Syafi'i begini, kalau hidupmu tidak tergantung dengan orang lain, maka hidupmu akan mulia dan kamu tidak akan menjadi terbebani oleh kemauan-kemauan orang itu.
Kalau ustadz ulama hidupnya itu tidak tergantung dari menjual-jual ayat Allah, tidak tergantung dari amplop, dia akan bebas berkata, dia akan bebas menyampaikan dakwah, tidak hidup di bawah tekanan. Itu salah satu contohnya, dan itu yang paling saya hindari. Saya pernah kasih gambaran kemarin Pak begini, saya itu dari kecil yang terekam di otak saya itu kan suka masih remaja, dari anak-anak ke remaja kan ngaji Pak, ngaji sama kiai ini, ngaji sama kiai ini, ngaji sama kiai ini. Dua hal yang terekam di otak saya, setiap saya mengaji di Jakarta ini, di Betawi, ustadznya itu, gurunya itu, kiainya itu selalu membawa kitab. Saya baru ketemu di zaman sekarang itu, ada orang mengaji, ikut kajian taklim, ustadznya ngoceh aja begitu, tidak ada pegangan. Kalau zaman dulu nggak ada. Jadi kita kalau bahkan kita mau pergi ke majelis taklim itu, kita tanya, itu di kajian kiai itu baca kitab apa? Oh baca kitab ini, kita datang kalau kita butuh. Enggak, gua kitab itu udah khatam, kita nggak datang. Jadi ngaji itu nanya dulu, itu baca kitab apa? Baca kitab itu. Makanya itu selalu saya tekankan, kalau guru mau mengajar itu ya baca kitab. Itu satu yang terekam di dalam benak saya. Yang kedua Pak, saya mengaji kitab tafsir Jalalain dan Ibnu Katsir itu ada sekitar 4 tahun kepada guru yang sama. Gurunya nggak pernah dikasih amplop Pak. Bahkan gurunya bilang begini sama kita nih, gurunya kiai gitu, muridnya ustadz. Salah satunya adalah saya, tapi saya yang paling remaja karena yang ngaji ustadz. Yuk kita ngaji kitab yuk di rumah aneh gitu. Oh iya deh boleh kiai. Ada 6-7 orang ustadz semua. Salah satunya yang paling remaja saya, karena saya diajakin oleh salah satu ustadz yang agak muda. 4 tahun Pak, gak pernah kita bayar. Ada lagi saya ngajar kitab Nahwu, orangnya udah meninggal, nggak perlu disebut, di Kebon Mangga. Itu juga bertahun-tahun kagak pernah dibayar. Ada juga guru yang ngajar hadis kayak begini, kagak pernah dibayar juga Pak. Saya juga heran dulu kenapa di Betawi seperti itu. Dan kalau Bapak baca risalah mualim-mualim di Betawi itu yang ngaji-ngaji aja gitu loh. Itu yang terekam di otak saya sampai hari ini. Ya walaupun kiai-kiainya pada punya material dan showroom mobil sih Pak, pulang dari ngajar ya ke material gitu. Ada juga yang punya showroom mobil. Itu dua hal yang terekam di otak saya. Kalau zaman sekarang kan ustadz sebelum ngajar kadang udah nanyain amplop gitu kan. Saya juga nggak ngerti kenapa ya, tapi sudahlah, biarinlah, itu fenomena ya. Baik, itu hadis yang kedua. Kita baca hadis yang ketiga. Hadis nomor 4221. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Yazid ibnu Harun, hadatsana Nafi an Ummar ibnu Jahi an Umayyah ibnu Safwan an Abi Bakar ibnu Abi Zuhair an Saqafu an abihi qala khattabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nabawati au banawah, qala nabawah min at-ta'ib, qala yusiku an ta'rifu ahlal jannati min ahlin nar, qalu bima dzalik ya Rasulullah, qala bisana'il hasani wassana'il syair wa antum tushhadallahu ba'dukum ala ba'din. Ini pesan Rasulullah untuk kita semua ya, bagus pesannya. Kata Rasulullah, satu hari Rasulullah berkhutbah di daerah Nabawah. Daerah Nabawah itu satu tempat, satu daerah dekat Taif, kita begitu penjelasan hadisnya. Qala, Rasulullah berkata, yusiku an ta'ariful ahlal jannah min ahlin nar. Kira-kira Rasulullah bahasa Indonesianya begini ngomong, hampir saja atau boleh jadi atau mungkin ta'arifu, kalian akan mengetahui di dunia siapa yang menjadi
ahli surga dan siapa yang menjadi ahli neraka, kira-kira begitu bahasa Indonesianya. Lalu para sahabat bertanya, bima dzalik ya Rasulullah, gimana caranya kita tahu gitu? Qala, Rasulullah berkata, bisana'il hasani wassana'i syai'un wa antum syuhada'ullahi ba'dukum ala ba'din. Kan sahabat Rasulullah mengatakan, yusiku, boleh jadi, hampir saja gitu ya, kalian akan mengetahui siapa yang jadi ahli surga, siapa yang jadi ahli neraka. Ini cuma bahasa ilustrasi ya Pak, jangan dikatakan oh berarti kita tahu dong ini bakal jadi masuk surga, ini bakal masuk neraka. Kalau para sahabat bertanya, bagaimana caranya kita tahu ya Rasulullah? Kalau Rasulullah berkata, bisana'il hasani wa sana'il syai'un, dari caci maki, dari ucapan hina, dari statement-statement yang baik maupun statement-statement yang buruk yang diucapkan seorang hamba kepada saudaranya. Kata Rasulullah, wa antum syuhada'ullahi ba'dukum ala ba'din, dan kalian akan menjadi saksi satu sama lain atas perilaku saudara-saudara kalian. Ya, jadi sebagai seorang muslim kita diharuskan untuk menjaga adab, menjaga pergaulan yang baik sebagai sesama muslim. Jangan sampai kita saling mencaci, saling memaki. Ini harus kita hindari ya Pak, terutama di medsos. Kalau ada perkara-perkara yang tidak jelas yang dikeluarkan atau distatementkan oleh saudara-saudara kita, sebaiknya kita tabayun, jangan membuat statement-statement yang kita sendiri tidak mengerti, kita juga tidak tahu. Kemarin-kemarin kan sering sekali tuh forward, padahal kita tidak tahu apakah yang kita maksudkan buruk itu benar-benar buruk atau tidak, atau yang kita maksudkan baik itu benar-benar baik atau tidak. Jadi pesan dari hadis ini, kita jangan saling menjelekkan satu sama lain. Keterangan hadisnya adalah isnadihi sahih wa rijaluhu thiqah. Hadis ini sanad-sanadnya, perawi-perawinya semuanya sahih, dan orang-orang yang merawikan itu adalah orang-orang yang terpercaya. Satu hal lagi, hadis yang penting kita bacakan, nomor hadis 4222. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Abu Muawiyah an A'mas an Jami ibnu Sudan an Kulsum al-Khuzai qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulu faqala ya Rasulullah kaifa li an a'lama idza ahsantu ana qad ahsantu wa idza asa'tu ana qad asa'tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala jiranuka qad ahsanta faqad ahsanta wa idza qalu innaka qad ahsanta faqad ahsanta. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kata kira-kira pengertian hadisnya begini artinya. Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulu faqala, ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, kaifa li an a'lamu idza ahsantu ana qad ahsantu. Ya Rasulullah, bagaimana caranya saya tahu bahwa saya ini adalah orang yang baik dan saya telah melakukan kebaikan? Wa idza asa'tu ana qad asa'tu, dan bagaimana caranya saya mengetahui kalau saya ini adalah orang yang buruk dan banyak melakukan keburukan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza qala jiranuka qad ahsanta faqad ahsanta. Apabila tetanggamu mengatakan kamu adalah orang yang baik,
maka kamu sesungguhnya orang baik. Udah gampang, kira-kira begitu. Ukurannya omongan tetangga aja. Wa idza qalu innaka qad ahsanta faqad ahsanta. Apabila tetanggamu mengatakan kamu orang yang berperilaku buruk, maka kamu adalah orang yang buruk perilakunya. Tapi sudah barang tentu bukan satu orang ya Pak, namanya tajiro anaka kan berarti banyak tetangga-tetangga yang lain gitu ya. Bapak-bapak sekalian, tapi ada catatan. Hadis ini menurut para ulama dikategorikan sebagai hadis mursal. Mursalnya adalah karena hadis ini berhenti pada seorang tabi'in bernama Qusum al-Khuzai. Hadis saya mau kasih tahu, saya mau kasih informasi mengenai ilmu hadis ya Pak. Salah satu hadis yang masuk dalam kategori hadis doif, hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan hujah dalam urusan hukum adalah hadis mursal. Hadis mursal itu adalah hadis yang perawinya itu terputus, tidak tersambung kepada Rasulullah. Biasanya itu terputusnya di kalangan para sahabat. Misalnya dari si A, si B, si C, si D, harusnya si E itu adalah bertemu dengan Rasulullah. Tapi dari hadis itu, dari si D langsung dia bilang qala Rasulullah. Rasulullah berkata, padahal si D ini nggak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya, saya ingin mengatakan kita itu kan sering tuh para ustadz, entah para dai, entah kita semua sering membawa-bawa nama Rasulullah. Ini kata Rasulullah loh, ini sunnah loh, ini ada hadisnya loh. Kita jangan sembarangan tuh. Kalau kita menyampaikan ini hadis sahih, kita harus pastikan kalau itu benar-benar hadis sahih. Kalau itu hadis hasan, kita harus memastikan kalau itu benar-benar hadis hasan. Kalau itu doif, kita harus cari tahu di mana doifnya. Jangan sembarangan, ya. Nah, ini adalah hadis mursal. Menurut para ulama, salah satu tabi'in yang bernama Qusum al-Khuzai itu bukanlah sahabat, dia adalah tabi'in. Tapi dalam narasi hadis ini dia berkata seolah-olah dia bertemu dengan Rasulullah atau mendengarkan kata-kata Rasulullah, padahal dia orang yang tidak hidup di masa Rasulullah. Maka hadis ini termasuk dalam hadis dhaif. Tapi bolehlah kita jadikan nasihat, karena para ulama hadis mengatakan kalau urusannya dengan urusan nasihat, hadis dhaif boleh dipakai. Tapi kalau urusannya dengan urusan fikih, hukum, hadis dhaif tidak boleh dijadikan rujukan, ya. Karena ini masih urusan nasihat, maka boleh-boleh saja. Nah, saya melihat fenomena di masyarakat ini, di kalangan kita sekarang, terutama hal-hal yang berhubungan dengan rumah-rumah ibadah, dengan masjid dan sebagainya, itu seringkali ketua DKM-nya, pengurusnya dapat masukan dari jamaah, dari ustadz, Pak, kita harus begini, karena ini sesuai dengan sunnah. Yang kemarin tidak sesuai dengan sunnah, langsung dirubah kafiat ibadahnya, dirubah kebijakannya, karena menurut dia sesuai dengan sunnah. Si pengurus masjid dan si ketua DKM itu tidak memfilter lagi, benar tidak sesuai dengan sunnah. Kalau benar sesuai dengan sunnah, dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis. Hadisnya hadis sahih, hadis hasan atau hadis dhaif, itu layak dijadikan sandaran atau tidak? Ya. Ketika pengurus masjid tidak mempunyai kemampuan untuk memfilter itu, untuk menelaah itu masalah. Seringkali menimbulkan perpecahan, seringkali menimbulkan konflik. Idealnya di setiap satu masjid ada ahli agamanya, entah dia pengurus inti ataupun bukan, yang harus memfilter hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena samudra hadis itu sangat luas, Pak. Ulama yang mempunyai pemahaman tentang hadis itu juga tidak banyak. Jadi butuh kajian khusus. Kita juga tidak boleh sembarangan mengatakan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah padahal kita tidak tahu dalilnya. Saya kira begitu, bapak-bapak sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan.
Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ubaid atas waktunya. Jadi saya ingin menanyakan masalah hadis yang berhubungan dengan berbuat baik dengan tetangga. Maaf, di sini saya ada tetangga non muslim yang diajak berbuat baik ataupun silaturahmi tidak menerima. Apa sikap saya? Baik, terima kasih. Mohon jawabannya Pak Ubaid. Baik, bagaimana sikap kita sebagai kepada tetangga non muslim? Kepada yang non muslim itu berlaku hubungan toleransi antar umat, antar orang yang berbeda agama, antar umat yang berbeda agama. Pada saat kita mau bersilaturahim, mereka tidak mau, tidak jadi masalah Pak, biarkan saja, tapi jangan berbuat buruk kepadanya. Ya, kita tetap harus menjaga, jangan pernah berbuat buruk kepadanya. Rasulullah sudah berkali-kali mengajarkan kita untuk mencitrakan bahwa seorang muslim itu benar-benar rahmatan lil alamin, bukan kepada sesama muslim saja, juga kepada lingkungan non muslim. Perkara mereka tidak mau itu tidak jadi masalah, tapi kita tetap mencitrakan bahwa diri kita adalah baik. Gitu. Saya kira begitu ya Pak. Baik, terima kasih. Baik, kalau gitu kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.